permukaan Samudra Hindia 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera, atau 1.400 km barat Laut Jakarta, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Simeulue. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter. BMKG di Indonesia mencatat 8,2 dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, dan sekitar 1.000 km jauhnya. Dengan kekuatan sebesar 8,7 skala Richter, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964. Segera setelah terjadi, muncul peringatan akan kemungkinan datangnya tsunami yang akhirnya tidak terjadi. Gempa ini kemungkinan terpicu oleh gempa sebelumnya pada bulan Desember 2004, gempa bumi Samudra Hindia 2004. Inilah kronologis kejadiannya. Setelah gempa bumi terjadi pada tanggal 28 Maret 2005, maka pada tanggal 29 Maret 2005, pemerintah Indonesia pada awalnya memperkirakan korban sebanyak 2.000 orang. Namun laporan Dinas Kesehatan kemudian menyatakan korban di Nias sebanyak 300 orang dan pengungsi sebanyak 2.000 orang. Data yang berbeda juga datang dari Departemen Sosial yang memberi angka 320 korban. Pada hari yang sama, kota-kota terbesar yang ada di Sumatera seperti Palembang mengalami gempa bumi dengan hujan angin, dan pemutusan aliran listrik terjadi di Medan, sedangkan di Padang, warga mengantri di SPBU bersiap untuk melarikan diri dari kemungkinan datangnya tsunami. Sedangkan Nias menjadi salah satu tempat dengan kerusakan terparah, sehingga 290 orang kemungkinan telah meninggal. Kota terbesar di Nias, yaitu Gunung Sitoli, dilaporkan mempunyai banyak gedung yang rusak berat sekitar 60%. Menara bandara juga roboh dan jalan-jalan tampak retak. Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih berangkat ke Nias yang seianya akan berangkat ke Australia untuk kunjungan kerja. Tercatat ada tsunami kecil setinggi 3-4 meter di Simeulue dan Singkil. Pemerintah Amerika Serikat dan Australia berjanji akan memberikan bantuan kepada Indonesia. Australia akan menyumbangkan bantuan sebesar $1 juta Australia dalam bentuk hibah, serta mengirimkan peralatan dan anggota medis ke Nias. Pada tanggal 30 Maret 2005, pemerintah Jepang menyatakan akan memberikan bantuan sebesar 15 juta yen dan mengirimkan tim medisnya ke Nias. Sedangkan kapal induk Australia, yaitu HMAS Kanimbla, yang baru berangkat pulang ke negerinya setelah membantu proses pemulihan Aceh pasca bencana tsunami Desember, berputar kembali ke arah Sumatera. Dan pasukan Spanyol yang rencananya akan keluar dari Aceh memutuskan untuk bergerak ke Nias. Hingga pada malam itu, sudah 217 mayat yang dievakuasi warga secara gotong royong. Jumlah itu diperkirakan akan melonjak mengingat sebagian besar korban masih tertimbun di bangunan. Sementara itu, 30 orang dipastikan tewas di Kecamatan Teluk Dalam. Pada tanggal 31 Maret 2005, jumlah korban versi Depsos melonjak ke 361 orang, 344 di Nias dan 17 di Simeulue. Sedangkan data Pemprov NAD Aceh menyatakan bahwa jumlah korban di Aceh adalah 34 orang, yakni 17 orang di Sinabang dan 14 orang di Singkil. Wakil Bupati Nias menyatakan bahwa Nias kesulitan mendapatkan air bersih akibat jalur pipa bawah tanah yang rusak. Pada tanggal 2 April 2005, 9 anggota pasukan pertahanan Australia hilang, kemungkinan meninggal setelah helikopter mereka jatuh di Nias. Pada saat itu, Nias diisukan akan tenggelam.
Isu tenggelamnya Nias berkembang begitu pesat di kalangan masyarakat pada saat itu. Dalam kepanikan tersebut, masyarakat Nias melakukan eksodus, pergi meninggalkan Nias menuju Sibolga dan tempat-tempat yang lebih aman di Pulau Sumatera. Di Pulau Nias pada saat itu, banyak orang yang berteriak meminta tolong. Akibat banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan dan gempa susulan terjadi terus-menerus, kehilangan sanak keluarga, banyak yang menangis, meratap, tersungkur, bahkan mati gaya. Suasana pada malam itu penuh doa, nyanyian, dan berteriak kepada Tuhan. Sejak tahun 2005 tersebut, Nias mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Masuknya sejumlah non-government organization, relawan kemanusiaan, badan rekonstruksi dan rehabilitation, Nias Aceh membuat paradigma masyarakat Nias mulai berubah dalam menerima kemajuan. Anak-anak Nias banyak yang masuk sekolah, masuknya jaringan internet, sehingga mempermudah mengirim dan menerima informasi. Jalan antar kecamatan terhubung, pembangunan yang lebih modern, hingga mengantarkan terbentuknya beberapa daerah otonom baru di Pulau Nias. Namun yang masih misteri adalah pantai Nias yang terletak di bagian utara, di mana pantai ini sudah surut sejauh 2 km. Tidak ada data ilmiah yang menjelaskan peristiwa ini. Namun seharusnya sesuai dengan peristiwa Aceh, apabila air laut surut akibat gempa, itulah yang menyebabkan tsunami dalam beberapa menit setelah gempa. Namun 11 tahun telah berlalu, air laut tersebut masih surut. Akibat peristiwa tersebut, banyak ikan yang mati dan terumbu karang yang rusak. Selain dari sisi negatifnya, maka berkah gempa, banyak daerah wisata baru dibuka di Nias, seperti Turelotu, Lahewa, Nias Utara. Sebelum gempa, pantai ini layaknya sebuah pantai yang biasa. Namun setelah gempa, menjadikan wajah pantai ini berubah menjadi hamparan batuan karang yang tersebar di area kawasan pantai karena air laut di pantai ini surut. Gempa Nias 2005 telah memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu meningkatkan upaya mitigasi bencana. Di antara upaya itu adalah